Halo, kembali lagi di video saya Astuti Rahmayani Hasan Idris dengan NIM P101234146. Nah, di sini saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wadulako. Nah, di sini kan ada beberapa data. Nah, di sini kita akan menguji data-data tersebut dari menguji data normalitas, menguji data linearitas, menguji data kolerasi. Nah, di mana kita akan membuat uji. Yang pertama kita lakukan adalah menguji normalitas. Nah, tujuan dari menguji normalitas adalah untuk memeriksa apakah distribusi data mengikuti distribusi normal atau Gaussian, yang sering menjadi asumsi penting dalam banyak uji statistik parametrik seperti tes ANOVA dan regresi linear. Nah, di mana itu jika data distribusi normal dikatakan tidak normal itu ketika adanya terjadi kemiringan kubus, atau jika normal akan terjadi seperti parabola yang melengkung. Nah, langsung saja kita mulai dengan menguji normalitasnya. Pertama kita masuk ke analisis, terus ke descriptive statistik, ke explore. Nah, data-data yang bisa kita explore sekarang itu hanya data-data numerik. Nah, di mana data-data numerik itu seperti umur, angka, berat badan, tinggi badan, jumlah saudara. Nah, di sini kita akan merubah. Di sini ada di sini tidak perlu. Di sini ya kita akan menunjukkan histogram dan menekan mortality plus with test dan continue. Di sini tidak perlu. Jadi di sini displaynya itu kita harus pilih itu bot. Lihat dari data yang kita uji, di sini ada case profile numeric, dan di sini ada deskriptif, dan ada Kologorov, Smirnov, dan Skopirowik. Tadi yang kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa hasil profile numeric itu ada di mana di sini kita lihat persennya itu 62% tidak valid. Nah, di missing itu ada 38%. Jadi bahwa dikatakan pada data tersebut jadi dikatakan di sini ada beberapa data yang missing atau tidak valid. Nah, baru kita lihat saja data-datanya di sini. Ada beberapa yang error, dan kita masuk test of mortality. Mana test of mortality? Jadi kita bisa lihat di sini of mortality, di mana mortality-nya kita itu, kalau misalnya kita punya data misalnya kita punya data itu lebih kecil dari 30, maka kita atau kurang dari 30, maka kita akan menggunakan Kologorov Smirnov. Sedangkan kalau sampelnya kita lebih dari 30, maka kita menggunakan Skopirowik. Nah, karena kita punya data itu ada 49 yang terbaca di sini, maka yang kita lihat itu sing di Papirowik, di mana jika nilai singnya itu lebih besar dari 0,05, maka dikatakan terdistribusi normal. Tapi jika lebih kecil dari 0,05,
Nah, datanya akan dikatakan tidak terdistribusi normal. Boleh kita lihat bahwa di tinggi badan itu dia tidak terdistribusi normal, dan di umur itu tidak terdistribusi normal, di berat badan juga, di angkatan juga begitu, jumlah saudara juga begitu. Berarti data yang kita uji normal test of mortality yang kita buat ini datanya tidak terdistribusi dengan normal. Ini boleh dikatakan dia dikatakan ini bisa dikatakan tidak normal karena dia miring, mempunyai kemiringan. Nah, ini ya kita lihat di normal Kiki plotnya. Nah, di Kiki plot umur dia semakin dekat dengan lurus terdistribusi normal, dan jika lebih dekat dari titik-titiknya dekat dengan garis, maka kalau lurus maka dia akan boleh dikatakan terdistribusi normal. Nah, jika semakin ini boleh kita lihat ini ada umur, obserfolio, umur, histogram. Nah, ini ada norma Kiki plot yang di badan ada. Ini boleh kita lihat dia semakin jauh dari garis, berarti dikatakan tidak normal. Itu tadi lihatin seperti ini. Norma Kiki plot beberapa jam rata-rata Anda tidur di setiap malam. Nah, boleh kita lihat ini ada titik-titik yang menjauh dari garis, maka itu dinyatakan distribusi tersebut tidak normal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data yang kita uji normalitinya itu hampir semua tidak terdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita akan melakukan yaitu uji linearitas. Nah, di mana uji linearitas adalah digunakan untuk mengecek apakah hubungan antara dua variabel bersifat linear, yaitu apakah perubahan pada variabel X menghasilkan perubahan proporsional pada variabel Y. Uji ini penting dilakukan sebelum melakukan regresi linear, karena salah satu asumsi utama dari regresi adalah hubungan linear antara prediktor dan respon. Langsung saja kita ke langkahnya. Itu yang pertama kita kompres mean, di mana kita pilih mean. Nah, di mean sini syarat dari uji linear adalah datanya itu harus numerik atau interval atau rasio, tidak ada outlier ekstrim. Nah, kita masuk sini. Nah, yang kita mau uji itu di sini beberapa rata-rata Anda setiap hari tidur. Yang ini kita mau uji karena ini cukup berpengaruh pada variabel. Nah, yang kita kasih masuk itu ini. Hari ini kita jangan lupa kalian tekan test for linearity, dimana kita mau stylenya. Ini tidak perlu ditekan, ini pun juga tidak perlu, kita langsung saja oke. Data-data yang ada.
kita harus perhatikan itu tentang ANOVA tabel, di mana di ANOVA kita perhatikan nilai sin dari linearity dengan definite form linearity, di mana jika dikatakan linearity jika nilai sinnya itu di bawah lebih kecil dari 0,05. Nah, sedangkan ketika deviation from linearnya dilihat ketika from linearnya itu lebih besar dari 0,05, maka dianggap tidak ada penyimpanan atau dengan kata lain linear. Nah, boleh kita lihat di ANOVA tabel dengan berapa jam rata-rata tidur sesuai dengan malam bisa sangat terbebani oleh tekanan akademik. Itu apakah mereka berhubungan atau tidak. Dilihat dari uji linear dari ANOVA tabel yang variabel saya merasa terbebani oleh tekanan akademik, boleh dilihat bahwa sin-nya itu bisa kita lihat bahwa linearnya itu lebih besar dari 0,05. Linearnya lebih besar dari 0,0101. Maka dia yang kita boleh lihat itu linearity-nya. Sedangkan probability-nya itu lebih besar dari, maka dianggap tidak ada penyimpanan. Nah, di sini boleh kita lihat di ANOVA tabelnya juga ini karena dianggap boleh kita lihat di sini itu tidak ada isinya itu rata-rata di bawah di atas 0,05. Nah, boleh kita lihat itu ANOVA tabel di sini itu rata-rata 0,194. Berarti bisa kita simpulkan bahwa rata-rata dari data yang kami uji linearitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka dianggap tidak linear karena 0,861. Jadi rata-rata sinnya itu lebih dari 0,05, jadi dianggap tidak linear data-data yang kami uji. Atau dapat disimpulkan bahwa uji linear ini tidak ada hubungannya. Misalnya contohnya berapa rata-rata Anda tidur setiap malam dengan saya merasa sulit untuk menjalani hubungan solusi sehat, sulit untuk menjalani hubungan sosial yang sehat. Nah, jadi kita bisa lihat tidak ada hubungannya, bahwa variabel tersebut tidak memiliki hubungan antara dua variabel tersebut. Ini tidak memiliki hubungan. Ini juga tidak memiliki hubungan. Hampir semua rata-rata tidak memiliki hubungan pada variabel tersebut.
bahwa beberapa variabel yang setelah kami uji itu hampir semuanya tidak memiliki hubungan linear. Maka kami akan lanjut ke uji selanjutnya, itu uji kolerasi, di mana uji kolerasi itu digunakan kami masuk di analisis. Nah, di analisis itu kita masih di korelatif. Nah, di korelatif tidak bisa di before ini. Nah, karena uji kolerasi adalah digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan asosial antara dua variabel serta berapa kuat dan arah hubungan tersebut ke arah negatif atau positif. Nah, ada dua uji korelasi yang paling umum digunakan adalah Pearson dan Spearman. Nah, ini yang dimaksud Pearson dan Spearman, di mana Pearson digunakan itu jika numeri kontinunya atau data distribusi normal hubungannya linear. Nah, kalau Spearman itu digunakan jika ordinal atau kontinu yang tidak normal bukan hubungan. Karena dari uji yang kita coba itu hampir semua tidak memiliki hubungan linear. Nah, kita dari sini kita uji kolerasinya. Nah, yang kita gunakan itu Spearman, karena di mana Spearman itu kita gunakan karena beberapa dari variabel tersebut bukan hubungan dari linear, maka kita tulis Pearson tidak Spearman ini tidak perlu. Nah, di garis ini tidak perlu. Kita pakai Spearman dan buka jadi spike significant correlation. Oke. Nah, dimana kolerasi ini jika kolerasi berada di antara min 1 sampai min 1 sampai plus 1, dimana R-nya plus 1 artinya hubungan positif sempurna. Nah, jika minus 1 negatif dan 0 jika 0 tidak ada hubungan. Nah, boleh kita lihat di kolerasi koefisien. Nah, di sini kita lihat dia 1, maka ini jenis kelamin dengan jenis kelamin itu dia uji kolerasinya itu sangat kuat. Boleh dilihat sini interpretasinya itu sangat kuat. Kalau umur dengan ini 0,293 dia beri kata itu rata-rata dia sangat kuat. Ini juga sangat kuat, sangat ini juga. Nah, ini juga saudara ketinggian
reform. Habis itu tekan itu, habis itu tekan off. Enggak di